Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang analisis perilaku konsumen dalam proses keputusan pengambilan dalam studi kasus dapur Geolis. Pustaka. Dalam tinjau pustaka terdapat pengertian dari jasa pemasaran. Jasa pemasaran adalah semua tindakan atau kinerja yang dapat dilakukan atau ditawarkan satu pihak kepada pihak lainnya, yang pada intinya tidak terwujud dan menghasilkan kepemilikan apapun. Karakteristik dari jasa: 1. Tak berwujud. 2. Tidak terpisahkan. Yang ketiga, variatif. Yang keempat, dapat musnah. Bauran pemasaran. Bauran pemasaran terdiri dari 8P. Yang pertama, product, place, process, productivity, people, promotion, basic evidence, price. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pengambilan. Yang pertama itu faktor lingkungan. Yang kedua, faktor individu. Yang ketiga, faktor fisiologis. Dalam pengaruh lingkungan itu terbagi atas dari budaya, kelas sosial, dan situasi. Yang kedua, perbedaan individu itu berdampak dari gaya hidup, kepribadian masing-masing, dan sikap dan demografi masing-masing. Yang ketiga itu proses psikologis. Itu berdampak seperti perubahan sifat, perubahan perilaku, pembelajaran, dan informasi yang didapatkan. Analisis proses pengambilan keputusan. Dalam analisis proses pengambilan keputusan, itu terdiri dari yang pertama, pengenalan masalah. Yang kedua, pencarian informasi. Yang ketiga, evaluasi alternatif. Yang keempat, keputusan pembelian. Yang kelima itu hasil. Selanjutnya, pengenalan masalah. Pengenalan masalah itu merupakan proses pembelian dimulai ketika pembeli menyadari suatu masalah atau kebutuhan yang dipicu oleh stimulan internasional dan eksternal. Yang kedua, pencarian dan informasi. Ini dilakukan dengan mencari informasi. Yang pertama, secara pribadi. Yang kedua, komersial. Yang ketiga itu publik. Yang ketiga, evaluasi pembelian. Konsep dasar untuk memahami evaluasi alternatif. Yang pertama adalah konsumen berusaha memuaskan sebuah kebutuhan. Konsumen mencari manfaat dari produk. Yang ketiga, konsumen melihat manfaat masing-masing dari produk. Yang keempat, keputusan pembelian. Dalam keputusan pembelian terdiri dari faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, sikap orang lain terhadap produk. Yang kedua, faktor situasional, yaitu harga dan pendapat orang lain terhadap produk kita sendiri. Selanjutnya, perilaku pasca pembelian. Pada tahap ini adalah keputusan konsumen terhadap produk. Apakah produk itu layak atau tidak layak, atau produk itu bagus atau tidak bagus. Melatar belakangi dari dapur Geolis ini yaitu pertumbuhan ekonomi yang meningkat pada Kota Bogor, dan sektor jasa yang ada di Kota Bogor yaitu ada penginapan dan ada restoran. Jadi dapur Geolis ini termasuk ke jenis restoran. Mungkin dapat kita lihat sama-sama bagan dari kerangka pemikiran. Selanjutnya itu lokasi dan waktu dari penelitian. Lokasi penelitian ini dilaksanakan yaitu di dapur Geolis.
Waktunya itu dari bulan Mei sampai bulan Juni 2014. Cara pengumpulan data itu terdiri dari dua. Yang pertama, data kualitatif, yang kedua, data kuantitatif. Sumber data yang digunakan yaitu yang pertama data primer dan yang kedua data sekunder. Yakni data primer adalah data yang didapatkan melalui survei dan wawancara. Sedangkan data sekunder itu didapatkan dengan mencari literatur seperti dari buku atau artikel yang ada di internet. Selanjutnya, kuesioner penelitian. Kuesioner itu berisi tentang yang pertama karakteristik dari responden, yang kedua proses pengambilan keputusan pembeli, yang ketiga atribut tentang kepercayaan, yang kelima evaluasi kepercayaan. Sampel pada penelitian ini adalah non-probability sampling, yaitu sampel tidak diajak. Dengan convenience sampling, di mana teknik penentuan sampel berdasarkan kebutuhan jumlah responden yang ditentukan dalam penelitian ini ditentukan oleh rumus Solvin. Rumus dari Solvin yakni ukuran sampel sama dengan populasi dibagi 1 ditambah populasi ditutup kurung dikali dengan tingkat kesalahan atau error. Biasanya tingkat kesalahan atau error itu diambil 10%. Misalkan dari populasi ada 2.800. Jadi ukuran sampel sama dengan 2.800 dibagi buka kurung 1 ditambah 2.800 tutup kurung dikali 0,1. Jadi sama dengan 96,55. Metode pengolahan dan analisis data. Dalam penelitian ini yang dipakai adalah aplikasi software SPSS versi 16. Uji dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama uji validitas, yang kedua uji reliabilitas, yang ketiga analisis crosstab, yang keempat analisis deskriptif, yang kelima analisis Fishman.